warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Dwi Enda Sylvia dari NIM 163 akan menjelaskan materi tentang prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum, yang dimana ada beberapa ahli menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak, yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak, sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Oleh karena itu, tidak heran hampir setiap tahun kurikulum pasti mengalami perubahan guna mencari kurikulum yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia sendiri. Di sini akan menjelaskan 3 poin tentang kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan peran kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata dalam bahasa Latin kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang artinya tempat berlari. Dengan demikian, istilah kurikulum pada awalnya berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, dan kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan, sehingga kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus indikator mutu pendidikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotun Afidah NIM 174. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Apa sih pengertian manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum adalah substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa, dan mendorong guru menyusun dan terus-menerus menyampaikan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang efektif, kreatif, dan inovatif, dan juga untuk menciptakan suasana di kelas yang efektif, kreatif, inovatif, dan murid-murid juga aktif. Jadi sederhananya yaitu pengaturan yang sistematis mengenai pengelolaan kurikulum dalam mencapai tujuan kurikulum. Maksud dari pengelolaan kurikulum adalah pengelolaan kurikulum yang berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Telah dijelaskan tadi, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang efektif, kreatif, dan inovatif, dan juga untuk menciptakan suasana kelas yang efektif, kreatif, inovatif, dan aktif pula, sehingga murid-murid nyaman dan dapat menyerap materi secara mudah dan dapat mengimplementasikan materi tersebut dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Maharani NIM 181. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Cukup sekian presentasi dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Tayanti Aulia Rahman, NIM 182. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kurikulum.
Pada umumnya, fungsi kurikulum dibagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Yang kedua, ada fungsi diferensiasi. Yang ketiga, ada fungsi persiapan. Yang keempat, ada fungsi pemilihan. Dan yang kelima, yang terakhir, ada fungsi diagnostik. Baiklah, mari kita bahas satu persatu maksud dari fungsi tersebut. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Kurikulum dalam fungsi ini, bahwasanya kurikulum ini mampu beradaptasi akan perubahan dalam lingkungan pendidikan. Jadi kurikulum ini tidak hanya menetap, standar, berjalan sesuai arus, tidak. Tetapi kurikulum juga bisa beradaptasi mengikuti akan perubahan perkembangan yang ada pada sistem pendidikan yang sedang berlaku. Dan yang kedua, ada fungsi diferensiasi. Different artinya berbeda. Kurikulum pada fungsi ini dikatakan bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menciptakan atau memperhatikan pelayanan untuk peserta didik. Dengan kata lain, bahwasannya kita sudah tahu kalau peserta didik pasti mempunyai perbedaan. Pasti, karena setiap kepala pasti mempunyai perbedaan. Dan perbedaan itu layak untuk kita hargai. Maka darinya, kurikulum ada fungsi diferensiasi di sini untuk menghargai perbedaan setiap peserta didik yang ada. Dan yang ketiga, ada fungsi persiapan, di mana dalam fungsi ini, kurikulum membantu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya, atau ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, kurikulum pada fungsi ini dimaksudkan untuk juga mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat, di mana jika peserta didik ini tidak melanjutkan pendidikannya. Yang keempat, ada fungsi pemilihan. Kurikulum dalam fungsi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dalam fungsi pemilihan, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih model pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga dalam proses belajar mengajar nantinya akan dengan mudah diikuti, dipahami oleh peserta didik tersebut. Jadi dalam proses belajar mengajar tidak hanya monoton yang guru hanya ceramah di depan, tidak. Dengan fungsi ini diharapkan peserta didik bisa memilih model pembelajaran yang sesuai minat dan bakatnya dan juga sesuai keinginannya, sehingga peserta didik ini bisa dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kelima, ada fungsi diagnostik. Fungsi ini dalam kurikulum, bahwasanya kurikulum membantu dalam perkembangan peserta didik. Kok bisa dalam perkembangan? Iya, karena fungsi ini sangat bertujuan dalam menggali terus potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Menggali potensinya, menggali kemampuannya, kelebihannya, bakatnya. Di sini peserta didik akan dibimbing dan sangat diperhatikan sekali perkembangannya. Dengan kata lain, juga dicari kelemahan dari setiap peserta didik ini apa. Sehingga 5 fungsi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan dalam suatu pendidikan. Cukup sekian penjelasan fungsi kurikulum yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwita Wayu Ananda, NIM 191. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang fungsi pengelolaan kurikulum. Fungsi pengelolaan kurikulum ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan pada siswa untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya dilalui dalam mendapatkan intrakurikuler saja, namun juga perlu melalui kegiatan ekstra yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan kesamaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar pendidik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membantu mengembangkan kurikulum.
Kurikulum yang profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mencari atau mengisi bahan ajar atau sumber belajar, perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kurikulum pembangunan daerah setempat. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nuridayati, NIM 198. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Dan yang terakhir adalah prinsip pengelolaan kurikulum. Prinsip pengelolaan kurikulum sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas merupakan hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum, sehingga peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan tujuan dari pengelolaan kurikulum tersebut. Yang kedua adalah demokratisasi. Proses manajemen kurikulum ini harus berdasarkan asas demokratis, yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek peserta didik pada tempat yang sesuai, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Yang ketiga adalah kooperatif. Dengan adanya prinsip kooperatif ini diharapkan agar dapat terwujudnya pelaksanaan yang optimal. Nah, oleh karena itu maka harus ada kerjasama yang positif antar pihak-pihak yang terkait. Dan yang terakhir adalah efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kurikulum harus mencapai tujuan dan pertimbangan secara efektif dan efisien, agar kegiatan tersebut dapat memberi manfaat dengan meminimalkan sumber daya, baik tenaga, waktu, maupun tempat. Nah, kesimpulan pada materi ini adalah bahwa pendidikan tidak akan terlepas dari kurikulum, di mana kurikulum tersebut akan mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengaplikasikannya secara baik dan fleksibel, supaya tujuan dari pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.